Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar nak? Semoga sehat dan gembira. Amin. Hari ini Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 15. Semoga anak-anak semua suka mendengarkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Sesudah itu mari kita bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman. Lalu kita akan mempelajari firman Tuhan. Oke, semangat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu yang lalu. Puji Tuhan, haleluya, mulia Tuhan, agung Tuhan, baik Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami karena kami sering membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami berdosa kepada Tuhan, kepada papa, mama, kepada teman, kepada saudara kami. Mohon ampun, sucikan kami. Kami sungguh-sungguh mau tambah hari, tambah menyenangkan Tuhan, tambah taat melakukan firman. Hari ini kami berterima kasih dapat sekolah minggu. Kiranya Tuhan senang waktu kami memuji Tuhan. Dan berkatilah kami waktu kami mempelajari firman-Mu, supaya kami mengerti sungguh dan dapat melakukannya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak kita menyanyi memuji Tuhan. Nah, sesudah memuji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 15 sambil kita mendengarkan ya Alkitab bersuaranya. Ya, perhatikan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia.
dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia
bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, sesudah kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa hal yang kita tahu sekarang. Di gereja Antioquia ada masalah karena ada orang-orang yang datang dari Yerusalem mengatakan bahwa kalau mau diselamatkan, diampuni dosa, selain harus percaya Tuhan Yesus, juga harus mengikuti hukum Taurat. Hukum Musa antara lain wajib disunat. Kalau tidak diampuni dosanya. Wah, Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan pendapat itu. Lalu mereka memutuskan untuk datang ke Yerusalem bertanya
minta pendapat dari para pemimpin, para rasul di sana. Sesudah sampai di Yerusalem, mereka berkumpul. Lalu mereka bertanya, bagaimana nih sebenarnya? Apa yang harus kami sampaikan? Karena ada orang yang mengatakan kalau mau diselamatkan harus percaya Tuhan Yesus, terus harus melakukan hukum Taurat Musa, harus disunat, kalau tidak diselamatkan. Lalu mereka rapat, mereka ngomong panjang lebar. Akhirnya Rasul Petrus mengatakan, dengar ya, Tuhan itu cinta kepada semua orang. Kalau orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dosanya diampuni. Roh Kudus memberikan kuasa untuk mampu mengasihi Tuhan. Jadi jangan ditambah-tambahin dengan aturan-aturan yang lain. Kita aja gak bisa melakukannya kok. Lalu Rasul Yakobus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan cinta semua orang, semua bangsa di dunia. Sudah ditetapkan Tuhan, bagi siapa yang mau percaya mengasihi Yesus Kristus, maka dia akan menjadi anak Allah. Mereka senang mendengar itu. Lalu dibuat surat resmi supaya dibawa kepada jemaat di Antioquia. Mereka bisa baca itu supaya mereka tahu kalau mau diselamatkan, syaratnya percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, supaya dosanya diampuni. Sesudah itu, hal-hal yang harus mereka perhatikan, satu, jangan berhubungan dengan berhala-berhala, sesuatu yang disembah seperti Tuhan. Tidak, hanya satu Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya, berhala itu sesuatu yang kita sayangi, kita sembah sama atau lebih dari Tuhan. Bisa saja itu uang loh, bisa saja itu hobi, bisa saja itu orang atau patung atau apapun. Jadi tidak boleh mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Tuhan. Dan juga tidak boleh makan makanan najis yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Lalu tidak boleh makan daging binatang yang matinya dicekek karena darahnya nggak ditumpahkan. Jadi tidak boleh makan darah. Dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul, yang porno, yang berzina. Itu semua mendukakan hati Tuhan. Dibuat suratnya resmi. Ya. Lalu diutuslah juga bersama Paulus dan Barnabas orang pilihan dari Yerusalem, orang terpercaya, yaitu Bapak Silas dan Bapak Yudas atau Bapak Barsabas, untuk menemani mereka membawa surat itu ke jemaat atau gereja di Antioquia. Dan mereka juga boleh menyampaikan itu secara lisan atau dengan perkataan menerangkan. Wah, sesudah mereka sampai ke Antioquia, surat dibacakan, dijelaskan, dikatakan bahwa orang-orang Kristen di Antioquia sangat senang, bersukacita, bergembira memuji Tuhan. Karena ternyata kalau mau diselamatkan, itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu melakukan hukum Taurat yang banyak itu. Tercatat ada 631 macam perkembangannya. Semulanya kan cuma 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Tapi dalam perkembangan ada jadi 600 lebih ya. Mereka sendiri 613 ya. Mereka tidak mampu melakukannya. Diselamatkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi mereka juga harus memperhatikan pesan-pesan yang tadi tidak boleh itu. Nah, jadi pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Satu, masalah pasti ada. Ketidaksepakatan, gak cocok, pasti ada di rumah, di sekolah, di mana-mana, betul ya? Tapi jangan musuhan. Jangan memaksakan pendapat kita, pendapat saya yang paling benar. Oh, kalau ada yang gak cocok,
ada perselisihan, apa yang harus dilakukan? Contoh yang dilakukan Paulus dan Barnabas, cepat cari seorang penasehat, penengah atau mediator yang bisa menjembatani persoalan itu supaya nggak musuhan. Nggak enak loh punya musuh, enak itu punya banyak teman, ya. Nah, siapa orang yang bisa menasehati, mendamaikan? Dia itu harus orang yang benar-benar mengerti firman Tuhan. Orang-orang yang bukan orang sembarang orang. Kenapa harus yang benar mengerti firman Tuhan? Karena Mazmur 33 ayat 4 mengatakan firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu dapat dipercaya. Ya. Segala sesuatu yang dikerjakan firman Tuhan itu benar, setia, sempurna. Jadi patokannya, kompasnya itu harus firman Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Atau firman itu seperti lampu, nak. Kalau keadaan gelap, gak bisa ngelihat apapun, kita sangat perlu lampu kan, supaya jalan kita gak sesat, supaya kita gak jatuh. Jadi carilah orang yang bisa menasehati, mendamaikan, orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Nah, sebab itu harus rajin ya baca kitab suci, doa tiap hari, rajin baca firman Tuhan, ya, rajin mendengarkan firman Tuhan. Gereja sudah memberi kesempatan ada pembacaan firman Tuhan setiap hari dan dijelaskan loh, ya. Tanya sama orang tuamu bagaimana cara membuka linknya, pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Itu dijelaskan dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Tujuannya apa? Supaya kita semua mengerti firman Tuhan. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Tidak jadi orang yang sesat dan mudah disesatkan oleh orang lain. Ya, jadi ingat, penting sekali untuk apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, Tuhan menolong kita semua untuk menjadi orang yang suka mendengar dan mempelajari firman serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau setia dan gembira baca firman Tuhan, mengingatnya dan melakukannya. Karena firman Tuhan itu benar, bisa dipercaya. Firman Tuhan itu seperti lampu, pelita bagi hidup kami, supaya kami nggak jatuh, nggak sesat. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin Tuhan, dikuasai Tuhan minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati anak-anak. God bless you. Bye-bye.